Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas ya mengenai kenapa akun Gojek kita itu kok bisa seharian nggak pecah ya, atau kalaupun pecah itu sehari cuma 1 sampai 2 orderan itu kenapa, nanti mungkin saya akan bahas di pertengahan video ini ya. Dan juga di sini saya ingin mereaction dari video Bang Juple ya. Mohon izin untuk Bang Juple, tidak ada maksud apa-apa. Di sini kita ambil saja pelajaran yang bisa kita petik dari klarifikasi atau alasan dari Bang Juple ini bisa sampai berhenti dari dunia ojol ya, atau berhenti dari driver Gojek, padahal kita tahu akunnya Bang Juple itu sangat stabil ya. Dan Bang Jupe juga memutuskan untuk berhenti mengupload video tentang Gojek ya di akun utamanya. Oke teman-teman, sebelum itu kita dengarkan dulu pernyataan atau video dari Bang Juple. Alasan gue kenapa gue nggak ada di dunia ojol lagi, karena menurut gue gini, gue sekarang masih muda, hitungannya ini menurut gue, umur gue sekarang di angka 29 tahun, dan gue masih ngerasa muda, gue masih bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa gue kejar. Mimpi-mimpi gue, ataupun harapan-harapan gue, cita-cita gue masih bisa gue push untuk bisa mendapatkan jalan rezeki yang jauh lebih baik. Kalau gue kemarin tetap ada di dunia ojol, dan gue mungkin tetap bisa mendapatkan pendapatan yang bagus, dan konten gue juga tetap bisa menghasilkan, itu juga cukup. Tapi gue tidak ingin berpuas diri di situ. Gue ingin bisa menata kehidupan gue jauh lebih baik ke depannya. Karena gue selalu bilang sama kalian, gue gak mungkin selamanya ada di dunia ojol. Dan perhitungan gue untuk menghilang dari dunia ojol dan bener-bener off total dari dunia ojol adalah keputusan yang bener-bener udah gue pertimbangkan jauh-jauh hari, dan ini udah keputusan final dan mateng. Jadi gue bener-bener udah mantep untuk tidak kembali lagi ke dunia ojol. Tapi jaket ini akan tetap ada di dalam hidup gue. Akun gue pun akan tetap ada. Karena sewaktu-waktu bisa jadi gue ngojol lagi di jalan. Entah melepas rindu dan lain-lain. Gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah gue udah bisa mendapatkan pendapatan dengan cara yang lain, tanpa harus menggantungkan hidup gue dari dunia ojol. Dunia ojol ini udah memberikan banyak arti dalam hidup gue. Ya, jadi video ini memang akan agak sedikit panjang, guys. Dari 2017 gua ngojol sampai akhir 2019, gua Juple ngerasain banget masa kejayaan dunia ojol. Kalian mungkin kalau penonton lama gua pasti tahu, dengan mudahnya gue bisa mendapatkan pendapatan 400, 500, bahkan paling tinggi hampir 700 dalam satu hari. Itu pernah gua rasain di titik itu. Sampai akhirnya Covid datang, ya kita semua merasakan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan sebelumnya. Sehingga nggak nyangka juga akan goyang semua dari sektor ekonomi. Dan akhirnya kita melewati fase di mana dunia ojol ketika itu sempat memutuskan untuk tidak ada bonus. Dan kita tetap survive di situ. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024, gue nggak tahu ya sekarang gimana keadaannya, apakah masih ada bonus, udah ada bonus lagi, gue juga belum tahu. Dan itu bener-bener perjuangannya luar biasa, guys. Nggak ada bonus itu berat banget. Tapi pendapatan masih bagus, masih. Kalian menjadi saksi juga, gue motovlog beberapa kali pendapatan gue masih tinggi. Walaupun mungkin tidak setinggi dulu. Cuman, gue merasa kayaknya gue nggak bisa selamanya di dunia ojol. Itu guys, yang menjadi alasan utama gue. Karena kalau gue terus-terusan ada di dunia ojol, ya waktu itu ya yang gue pikir, yang menjadikan kita pendapatan utama, kayaknya kehidupan gue akan di situ-situ aja. Makanya gue memutuskan untuk mencari jalan lain, dan Allah memudahkan, dan gue bisa mendapatkan pendapatan dengan cara yang lain. Dan dunia ojol ini mungkin hanya akan sekedar sampingan sewaktu-waktu aja, tapi bukan untuk gue bisa mendapatkan pendapatan utama. Dan bahkan ini gue udah 2 bulanan gak gue pakai sama sekali. Kalau sebelumnya sebulan sekali itu gue pakai, cuman untuk sekedar manasin akun aja dan biar nggak ke PM. Tujuannya ke situ guys. Ya jadi memang gue ngucapin luar biasa lah ya buat aplikasi ojol ini. Dan mungkin kalian juga jadi saksi, gue adalah salah satu konten kreator yang mungkin paling kritis sama aplikator. Gue nggak tahu sekarang ada nggak konten kreator ojol yang mungkin meneruskan kekritisannya seperti gue nggak tahu. Tapi jelas gue mungkin kalau driver-driver yang lama pasti mengingat gue dan tahu kalau gue adalah salah satu orang yang cukup kritis dengan aplikator, mengkritik melalui media sosial yang gue punya. Dan
Itulah yang mungkin bisa gue lakukan untuk bentuk perjuangan gue sama teman-teman di ojol. Ya, istilahnya gue juga tidak ingin sekedar ngonten gitu-gitu aja. Dan gue juga ingin bongkar sama kalian. Apakah pendapatan ojol gue dan YouTube gue kurang seandainya gue masih bertahan? Enggak bro, ini gue bongkar sama kalian ya, ini gue buka semuanya. Pendapatan YouTube gue dari dunia ojol aja, ini dari dunia ojol ya, pendapatan YouTube gue tuh bisa di angka UMR, di angka 4 sampai 5 juta itu bisa gue dapet dari pendapatan gue bahas tentang dunia ojol doang. Entah motovlog, entah konten wawancara, dan lain-lain. Itu belum termasuk dengan konten langganan. Kalian tahu gue tuh termasuk orang yang punya konten yang berlangganan. Dan itu yang berlangganan waktu itu di angka tertinggi, angkanya sampai di angka 500 lebih yang berlangganan di channel gue. Satu orang yang berlangganan di channel gue itu di angka 9.900 per bulan. Atau kasarnya 10.000 lah kita lempengin. 10.000 kalau kalian kali 500 orang yang berlangganan, itu udah 5 juta. Ditambah dengan konten, kalian udah tahu pendapatan gue udah aman sebenarnya. Dan dari ngojol pun, walaupun ojol itu kadang naik turun, ya cukup aja untuk per bulan. Cukup gue nggak ngomong munafik, cukup. Karena gue juga ada sampingan sebagai konten kreator. Jadi bener-bener kalau dibilang gue kabur dari dunia ojol karena dunia ojol itu sudah tidak baik-baik saja, ya enggak juga. Masih baik-baik saja buat gue yang punya konten. Jadi gue tuh bukan cuma ngojol aja waktu itu, tapi punya konten. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah dengarkan ya klarifikasi dari Bang Juple ya, kenapa Bang Juple bisa sampai memutuskan untuk berhenti dari dunia ojol ya, dan berhenti menjadi driver Gojek ya. Padahal kita tahu teman-teman, akunnya Bang Juple, kalau yang subscribernya Bang Juple pasti tahu akunnya Bang Juple itu sangat stabil ya. Kalau saya lihat di video-videonya itu minimal sehari pasti dapat di atas 20 orderan ya, dan pendapatannya pun selalu di atas 200.000 ya. Bahkan sering saya lihat itu 250.000 ke atas sampai mendekati 300.000 ya. Dan selain itu juga Bang Juple juga mempunyai channel YouTube ya yang membahas tentang konten Gojek ya, dan disampaikan juga sama Bang Juple di situ penghasilannya sangat lumayan, katanya bisa sampai UMR ya untuk dari AdSense-nya saja, belum dari langganan ya. Jadi kalau digambarkan Bang Juple itu bisa sampai sekitar kurang lebih ya hampir mendekati sekitar 10 jutaan ya. Berarti di situ kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman, untuk driver sekelas Bang Juple ya, yang akunnya bagus, yang akunnya stabil, itu masih berpikiran ya, untuk berpikir untuk mencari peluang lain yang lebih baik untuk masa depan keluarganya ya. Apalagi kita sebagai driver yang mungkin akunnya nggak sebagus Bang Juple ya, akunnya yang masih kadang-kadang sering gagu. Jadi kita bisa ambil pelajaran untuk teman-teman yang usianya masih produktif ya, masih muda, coba cari peluang lain ya, mungkin yang lebih baik dari ngojol ya. Di sini saya tidak mengompor-ngomporin untuk teman-teman itu berhenti dari dunia ojol, enggak. Setidaknya kita sudah mulai berpikir untuk mencari sampingan lain ya. Misalnya kita memulai usaha, kemudian kita untuk yang driver-driver yang masih muda, yang umurnya masih bisa untuk mencari pekerjaan mungkin yang lebih bagus. Karena teman-teman tahu di dunia ojol ini, terutama di driver Gojek ini, kita tidak bisa pasti ya pendapatan kita. Karena sistemnya itu juga teman-teman tahu, sistemnya selalu berubah-ubah ya. Jadi sulit sekali untuk akun-akun seperti kita itu untuk pendapatan kita itu selalu stabil. Dan Bang Juple juga menyampaikan ya, untuk teman-teman yang umurnya mungkin sudah di atas 50 tahun atau 50 tahun ke bawah, yang mendekati 50 tahun ya, mau nggak mau harus memang harus tetap bertahan di Gojek ya. Karena kalau usia-usia sudah mendekati 50 tahun ke atas itu mungkin untuk mencari pekerjaan juga sudah agak sulit ya. Mungkin bisanya cuma kalau ada modal ya memulai usaha.
memulai usaha supaya hidup kita ini tidak tergantung melulu di Gojek. Karena teman-teman, kita nggak mungkin ya seumur hidup mau jadi tukang ojek, mau jadi driver Gojek. Tentunya kita pengen juga punya masa depan yang lebih baik, yang lebih bagus dari sekarang ya. Apalagi sekarang ini ya sistemnya selalu atau sering sekali berubah-ubah, jadi susah untuk kita tebak, dan kadang-kadang akun kita yang sebelumnya itu gacor bisa tiba-tiba mendadak anyep, gagu ya. Bahkan di kota saya itu hari ini tadi ya, hari ini dari jam 6 pagi sampai hampir jam 1 tidak pecah ya. Itu kan ada di WA group ya, di WA group driver. Jadi kasihan sekali untuk teman-teman kita yang memang full di Gojek ya. Jadi kalau pendapatannya seperti itu, bahkan sehari itu nggak pecah ataupun pecah 1 sampai 2 orderan ya, apa yang mau kita makan, sedangkan untuk bensin, untuk kita minum di jalan aja kurang. Jadi teman-teman, saya juga sudah sering menyarankan ke teman-teman yang akunnya itu gagunya parah sekali, karena rata-rata yang saya lihat akun teman-teman yang gagunya itu parah seperti itu rata-rata terlalu apa ya, nongkrong di base camp. Jadi kalau orderan itu sudah lebih dari 30 menit itu nggak coba geser ya, minimal 500 meter 600 meter ya, nggak usah juga kita terlalu jauh gesernya karena juga kita memperhitungkan bensin ya. Jadi coba geser ya, cari titik lain yang memungkinkan orderan itu bisa masuk ke akun kita ya. Tapi kadang-kadang teman-teman juga ya, khususnya di kota saya, ketika disarankan juga banyak yang bilang, kalau akun sudah gagu itu mau dibawa kemana aja tetap nggak mau bunyi. Setidaknya teman-teman, kita sudah usaha ya, usaha itu kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Masalah hasilnya tentunya kita pasrahkan ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan teman-teman, saya juga ingin menyampaikan ya teman-teman, sehebat apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, kalau kita itu lalai ibadah ya, kalau untuk umat Islam ya, coba dijaga sholat 5 waktunya ya, karena itu merupakan salah satu faktor kunci ya supaya rezeki kita itu bisa lancar ya. Jadi kita nggak selalu melulu berfokus pada sistem Gojek yang akan memberikan orderan kepada kita. Oke teman-teman, mungkin itu di video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.